Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk segala rahmat dan berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami sebagai tanda penyertaan-Mu, tanda keselamatan yang Engkau nyatakan bagi kami. Semoga melalui sabda-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini, meneguhkan panggilan dan perutusan kami di masa pertobatan ini, masa prapaskah ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu nuntun kami, agar apa yang kami dengarkan senantiasa membawa kehidupan, membawa inspirasi di dalam panggilan dan perutusan kami. Doa ini Tuhan kami sampaikan kepadamu melalui Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Orang-orang zaman ini adalah generasi yang jahat. Mereka meminta suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian juga Anak Manusia akan menjadi tanda untuk orang-orang zaman sekarang. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang-orang dari generasi ini dan menghakimi mereka juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat ketika mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, kita diajak oleh Yesus untuk membandingkan dirinya dengan Nabi Yunus dan Nabi Salomo. Yunus dan Salomo tentu saja tidak sama atau tidak sebanding dengan Yesus. Yunus dan Salomo adalah dua tokoh besar, dua nabi besar yang berasal dari manusia, yang Salomo memberikan pemberitaan pertobatan kepada orang-orang Niniwe, sedangkan Salomo adalah orang yang berbicara penuh dengan hikmat, sehingga banyak orang datang kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sedangkan Yesus mengerjakan banyak hal, mengerjakan banyak tanda, mujizat yang membuat banyak orang diselamatkan, membuat banyak orang bersuka cita. Tetapi dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, ketika Yesus berbicara kepada banyak orang yang mengerumuninya, Yesus katakan dengan tegas bahwa orang-orang zaman ini adalah generasi yang jahat, generasi yang keras kepala. Mereka masih menuntut tanda
dari Yesus. Mereka tidak sadar, mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah salah satunya tanda kehadiran yang nyata dari Allah untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa, menyelamatkan manusia dari belenggu-belenggu dosa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam masa Prapaskah, masa pertobatan, masa retret agung, kita diajak untuk berpantang dan berpuasa, dan juga diajak untuk membaharui hidup kita yang miring, hidup kita yang kurang bagus, dan kita diajak untuk kembali kepada jalan yang benar melalui pintu pertobatan. Melalui pintu kerahiman Tuhan, kita dipanggil dengan penuh kasih kealahan, penuh kasih. Allah memanggil kita untuk kembali menjadi anak-anak kesayangannya. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hal ini menuntut dari setiap kita. Apakah kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang lemah? Apakah kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang rapuh, manusia yang seringkali jatuh dalam dosa dan kesalahan yang sama? Tanpa kita menuntut tanda dari Tuhan, sebenarnya tanda itu sudah ada di dalam keseharian hidup kita. Kita tidak perlu meminta tanda dari Tuhan. Tuhan telah begitu banyak memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan tandanya kepada kita tanpa kita sadari. Setiap pagi kita bangun, kita menghirup udara yang segar, itu adalah satu tanda bahwa Tuhan masih memberikan kepada kita nafas kehidupan. Kita diselamatkan dari mara bahaya, itulah tandanya bahwa Tuhan menyelamatkan kita dari mara bahaya. Kita disembuhkan, itulah tanda mujizat yang dibuat oleh Tuhan untuk menyembuhkan kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari janganlah kita menjadi keras hati. Janganlah kita menjadi orang yang jahat, melainkan orang yang penuh dengan kerendahan hati. Datang kepada Yesus. Yesus telah membuka pintu kerahiman bagi kita untuk datang kepadanya. Dan semoga melalui retret agung ini, kita senantiasa dibaharui di dalam panggilan dan perutusan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, melalui Kristus Putramu, Engkau menunjukkan rahmat, tanda keselamatan bagi kami. Semoga di dalam masa pertobatan ini, masa Prapaskah, masa retret agung ini, kami senantiasa datang dengan penuh kerendahan hati, memohon rahmat pertobatan, memohon rahmat belas kasih atas segala kekurangan, atas segala tingkah laku yang kami lakukan jauh daripada cinta-Mu. Semoga Tuhan di hari ini, kegiatan-kegiatan kami, karya perutusan kami yang Engkau percayakan, senantiasa membawa keselamatan, membawa kasih dan kebaikan bagi setiap orang yang kami jumpai. Doa ini Tuhan kami sampaikan kepadamu melalui Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.